Halo teman-teman, selamat datang di channelnya One Piecepedia. Kali ini kita akan review One Piece chapter 1071. Tanpa panjang lebar, langsung gas aja ya. Jadi untuk chapter 1071 ini, untuk masalah pembahasan informasinya mungkin gak terlalu banyak ya, karena ini udah sedang tegang-tegangnya ya, dimana kelompok Mugiwara juga Vegapunk itu sedang merencanakan untuk melarikan diri, sementara pihak Cyberpol sudah semakin masuk ke bagian laboratorium utama milik Vegapunk. Ya, dan juga ada beberapa hal yang bikin fandom rame, yaitu kemunculan Ji-Chang ya, yaitu Garp ya. Untuk masalah cover story, di sini nggak ada cover story di chapter 1071, melainkan color spread ya, yang menampilkan Uta dengan kelompok topi jerami yang lain. Dan kemudian untuk ini, untuk di awal chapter itu kita terlihat Kuma cuy, akhirnya terjawab ya. Kuma itu melemparkan ataupun mementalkan ataupun menteleportasi ataupun memindahkan tubuhnya itu ke Red Port yang ada di Marijoa. Di Red Line sih sebenarnya ya, cuma kan Red Port itu kan di bawah Marijoa Pak ya. Jadi kalau ada yang bilang Kuma itu ke Marijoa, ya secara teknis ya iya juga, ke Red Line ya iya juga, ke Red Port. Nah yang ini lebih pas sepertinya. Tapi kalau ada yang bilang ke Red Line ataupun ke Marijoa ya nggak ada masalah harusnya ya. Karena Red Port itu sendiri terletak di bawah, di sisi Red Line yang bersinggungan dengan Marijoa. Nah kemudian maksud dari tindakannya ini nggak diungkapin. Nah jelas aja nggak diungkapin di dalam chapter ini kan ya. Kemarin kan cukup banyak nih yang berpendapat, wah ini ke Egghead nih, buat nyelamatin Vegapunk nih, ya kan segala macam ya. Wah ke Egghead nih, bakal ketemu Jewel Ribbon nih, ya. Ada juga sih yang menebak-nebak bahwa Kuma itu akan kembali ke Marijoa dan tebakannya ternyata benar, ya kan. Jadi pokoknya misteri ini terjawab, kemana Kuma melontarkan dirinya. Kuma melontarkan dirinya ke Red Port. Kalau dia balik ke Marijoa, itu tujuannya apa? Intinya dia ke Red Port, ke Red Line, ke Marijoa, itu ngapain? Gitu ya kan. Apakah karena programnya masih jalan, ataukah dia ke sana atas kesadarannya sendiri? Kalian boleh tulis pendapat kalian di kolom komentar mengenai masalah ini. Kemudian Luffy untuk Lucci ya, bukan Luffy, itu salah ketik. Lucci memilih untuk mengabaikan angkatan laut dan ngotot untuk mengejar Luffy dan Vegapunk, ya kan. Dia tidak mengakui status Luffy sebagai seorang Yonko ya, karena memang Yonko itu atau Emperor itu pengakuan, bukan seperti status Shichibukai. Shichibukai itu adalah jabatan resmi yang diberikan oleh World Government pada bajak laut yang diakui oleh mereka. Yonko itu adalah pengakuan orang-orang Pak. Jadi kalau ada individu itu yang menurut halayak ramai di dunia One Piece itu layak diakui sebagai emperor, maka dunia akan menyebutnya seperti itu. Tapi tentu saja ada yang tidak setuju, contohnya seperti si Lucci ini. Dia menolak, menganggap bahwa si Luffy ini adalah seorang Yonko, itu sebabnya dia akan mengabaikan anjuran dari Sakazuki yang menyuruh dia untuk menunggu pihak angkatan laut. Penyakit hati bro ya, penyakit hati tuh emang susah sembuhnya gitu ya. Kemudian di Egghead juga terungkap ada seorang kawan ya, ally ataupun kawan gitu di Egghead yang menurut Vegapunk bisa menolong mereka dari situasi ini. Mereka kan terkurung ya istilahnya ya, susah keluar. Kalau keluar ketemu si P0 bentrok lagi Pak, ngelama-lamain. Hanya saja orang-orang ini juga merupakan incaran dari World Government ya. Siapa orang tersebut tentu aja ya, maksudnya di chapter ini gak terungkap. Apakah karakter yang sama sekali baru, ataukah karakter yang pernah dimunculkan di dalam cerita kemudian dimunculkan lagi sekarang, ataukah karakter yang pernah disebutkan namanya tapi belum pernah dimunculkan di dalam cerita dan kemudian dimunculkan di dalam cerita kali ini ya. Nggak tahu. Kalau dari ketika kita ngobrol-ngobrol itu ya, ada yang beranggapan Saul, ada yang beranggapan Gaban, ya ada juga yang beranggapan itu karakternya sama sekali baru. Tapi yang menariknya yaitu bahwa sang kawan ini itu diburu oleh World Government. Jadi bukan angkatan laut ya. Entah ini ada artinya atau enggak, karena kalau ada individu menjadi target World Government, itu biasanya ya, keberadaan orang ini itu cukup sensitif bagi World Government, bukan angkatan laut. Kalau angkatan laut kan biasanya bajak laut ya. Kalau yang kalau misalnya kalau World Government itu urusannya beda lagi biasanya. Tapi yang jelas orang ini itu menurut ucapan Vegapunk itu bisa diandalkan, ya, bisa diandalkan gitu kan. Bisa diandalkan untuk membantu mereka itu lepas dari kesulitan oleh dikepung CP0 ini. Aku nggak tahu mereka ini udah sadar bahwa di sekeliling Egghead itu ada angkatan laut atau kagak ya di bagian ini.
Terus ini juga si Vegapunk ternyata yang ikut ke kapal Thousand Sun adalah mereka bertujuh, mulai dari Stella sampai Satellite-nya. Cuma memang di sini nggak kelihatan Atlas, ya. Aku nggak tahu, tapi kalau nggak salah di beberapa chapter sebelumnya Atlas itu lagi diperbaikin. Nah, cuma aku nggak tahu apakah sudah diantar ke sini atau seperti apa nanti konsepnya. Tapi memang di chapter ini Atlas nggak kelihatan. Yang kelihatan itu ya Stella, ya kan, kemudian Lilith, York, Pythagoras, Edison, Shaka. Nah, jadi ada 6. Kubah pertahanan, ya kan, tiba-tiba itu mati. Nggak tahu siapa yang mematikan, apakah memang malfungsi ya, sistemnya yang malfungsi, atau memang ini adalah salah satu tindakan yang dilakukan oleh sang kawan tadi. Karena bertepatan setelah si sang kawan tadi itu menyetujui ya permintaan bantuan dari Vegapunk, itu tiba-tiba Frontier Dome-nya itu mati, ya kan? Frontiernya itu mati. Nah, dan dari ini dan satelitnya Vegapunk itu nggak tahu siapa yang matiin. Ya, jadi mungkin aja ini adalah tindakan yang dilakukan oleh si kawan tadi, atau memang ini malfungsi sistem ya. Hanya saja memang sudah dikembalikan, tapi Lucci, Kaku, dan Stussy itu udah sempat naik ya. Dan kemudian di sini si Kaku mencoba menghancurkan Sunny, tapi dihalangi oleh Zoro. Dan kemudian kedua orang ini bentrok. Bonnie juga kembali sadar di chapter ini dan kembali mengejar-ngejar Vegapunk sambil meminta supaya bapaknya dikembalikan ke wujud normalnya. Dalam artian itu ya ke semula lah ya, menjadi manusia seperti semula. Nah, paling tidak normal lah. Ya, paling tidak normal mungkin ya, meskipun udah tubuhnya tubuh rekonstruksi, tapi paling tidak kesadarannya kembali gitu ya kan, mungkin ya. Tapi itu permintaan Bonnie. Nah, Vegapunk berkata bahwa dia nggak bisa melakukan hal itu. Tapi ada tambahan kata dari Vegapunk, yaitu ada alasannya. Apa alasannya nggak bisa mengembalikan Vegapunk ke bentuk normalnya, atau dalam artian mungkin mengembalikan kesadarannya itu ya. Nah, ini nanti ya kita pastinya akan terungkap, cuma nggak tahu kapan. Kemudian kelompok bajak laut Kid tiba di Elbaf. Jadi kalau misalnya kemarin itu Luffy menang undian, maka Luffy yang akan ke Elbaf, tapi Kid yang akan ke Egghead ya. Tapi karena disetting sama Tuhannya One Piece gitu ya, yang punya cerita One Piece, si Luffy kalah undian, akhirnya malah pergi ke Egghead, dan kemudian Kid pergi ke Elbaf. Mereka kan nggak tahu kan tujuan mereka kan, mereka cuma tahu bagian apa sih yang ditunjukkan log post gitu loh. Nah, si Kid itu sampai di Elbaf. Seperti apa nanti koneksinya nanti yang terjadi di sana? Apakah akan ditunjukkan ataukah nanti akan off screen, tahu-tahu aja si Kid langsung masuk sana, langsung terjadi sesuatu yang besar mungkin ya, kita nggak tahu. Tapi yang jelas kelompok bajak laut Kid sepertinya sudah tiba di Elbaf. Kemudian ini yang cukup bikin heboh para fandom, yaitu kemunculan Garp. Hebohnya dalam artian itu ya, di live stream juga biasa ditanya, gimana nih pendapatmu Garp versus Kurohige? Apakah Ji-Chang akan mati? Lebih kuat mana Kurohige sama Garp? Waduh, untuk soal itu aku nggak tahu pak. Aku tuh biasanya menghindari pertanyaan scaling kuat-kuatan karakter. Mana yang lebih kuat, si A atau si B? Apalagi kalau scaling itu nggak ada di dalam komik. Ya karena ini jatuh-jatuhnya itu dari fans. Jadi mana kuat Kurohige atau Garp ya, itu tergantung fansnya biasanya. Ya. Kalau ngefansnya sama Garp, yang kemungkinan besar akan menganggap Garp lebih kuat. Kalau mungkin pengen beda, Basi tahu ngefans sama orang yang berhubungan dengan tokoh utama. Kurohige dong, villain the best ya. Jelas Kurohige lebih kuat dari Garp. Tergantung para fansnya ya. Dan punya masing-masing dari para fans itu punya alasan masing-masing ya, yang menurut mereka itu benar gitu. Jadi mana yang kuat antara Garp versus Kurohige? Tergantung ya. Tergantung kalian. Jawabannya itu cuma kalian aja yang tahu ya, yang mana yang menurut kuat. Kalau misalnya di dalam cerita kan nggak pernah disebutin, mereka juga belum berantem pak. Garp itu baru aja datang ke markas G14 minta kapal, tapi nggak dikasih sama Doll. Ya, minta kapal dalam artian dia minta bantuan prajurit untuk ke Hachinosu untuk menyelamatkan Kobe yang diculik oleh Kurohige. Tapi kapal
Apa kapal dan prajurit yang ada di markas G14 itu dibutuhkan untuk ke Egghead sesuai permintaan Kizaru. Terus yang apakah Garp akan mati? Aku nggak tahu Pak ya, karena aku bukan yang bikin cerita One Piece. Bisa kejadian nggak bisa aja, tergantung. Kalau Oda punya pemikiran seperti itu ya kan. Kali-kali aja para fans itu memiliki pemikiran yang sama dengan Oda. Mungkin Oda sekarang lagi nulis, oke, aku akan matiin Garp misalnya. Maka ya dia akan membuat sebuah situasi di mana nanti akan memang ketika Garp itu ke Hachinosu ketemu Kurohige, mereka duel, Garpnya mati, istilahnya kayak gitu kan. Tapi kan Garp ini baru datang di Egghead Pak, baru datang di markas G14, minta kapal kagak dikasih. Ya, kagak dikasih dalam artian semuanya itu dipakai karena atas permintaan Kizaru yang mau dikirim ke Egghead. Bisa aja nanti malah si Garp itu malah nggak jadi ke Hachinosu Pak. Kalau dia tahu misalnya di Egghead itu ada Luffy, bisa aja dia malah melenceng dulu ke Egghead ketemu Luffy untuk ketemu Luffy gitu misalnya, karena aku kan nggak tahu. Jadi kalau masalah mati-matian ya, apakah Jichong akan mati setelah melawan Kurohige, aku nggak tahu, mungkin aja kejadian. Tapi kalau berbicara chapter ini, Garp itu baru datang di markas G14, minta kapal dan prajurit gitu ya, tapi mereka sudah dikirim lagi dalam perjalanan lah istilahnya ya, atas permintaan Kizaru untuk dikirim ke Egghead ya kan, karena di sana ada Luffy, juga ada terjadi situasi yang genting lah istilahnya kayak gitu ya. Nah jadi segitu aja sih kalau untuk pembahasan One Piece chapter 1071 ini ya. Karena lagi rame lagi genting-gentingnya, memang biasanya kalau One Piece itu kalau lagi genting-gentingnya, kalau aku biasa kurang yang dibahas ya, karena kebanyakan action daripada hal-hal omongan-omongan misteri atau hal-hal yang awalnya misteri jadi terungkap, atau pengungkapan beberapa hal-hal yang bikin fans penasaran, nah istilahnya kayak gitulah ya. Terima kasih sudah nonton sampai sejauh ini ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang belibet, karena ini nggak pakai skrip teman-teman. Skripnya itu yang kalian lihat di samping itu ya. Jadi terima kasih lah intinya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dimaklumin saja ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, bye.